Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa mengikuti kegiatan ujian akhir semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni Babakan Cirebon tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Mei pada hari Minggu. Adapun di antara tugas-tugas yang akan diselesaikan adalah ada yang berbentuk manual, tulisan, ada juga yang berbentuk virtual seperti pelajaran Infokomnet, mata kuliah yang ada di semester 5 STID Al-Biruni Babakan Jawa. Alhamdulillah, nama saya Maskur, pelaksana mahasiswa di semester 5 Babakan Ciwaringin cabang Wanajaya dengan nomor induk mahasiswa 240196641. Di sini ada 5 soal yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah apa yang kamu ketahui tentang konvergensi media di zaman internet. Artinya begini, peralihan kehidupan di masyarakat, permasalahan-permasalahan beralih ke media. Salah satunya adalah bentuk kegiatan yang berlangsung saat ini, yaitu mengerjakan tugas dengan menggunakan media, jawabannya dengan menggunakan virtual. Ini adalah bentuk konversi, peralihan. Jadi perubahan paradigma, sebuah kemajuan perubahan yang ada di lingkungan masyarakat secara menyeluruh global. Jadi keberlangsungan ini adalah sebuah tantangan. Semua komponen harus melek internet, melek teknologi, agar supaya bisa mengikuti dan menjalani serta berbarengan dengan perubahan-perubahan yang bentuknya secara digital sekarang ini. Termasuk diantaranya perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang berbentuk seperti dalam market. Kalau dulu kita mau belanja ke pasar, kita hanya harus berangkat. Sekarang justru barang-barang konsumen datang ke rumahnya masing-masing karena memang cukup dengan menggunakan internet. Dari peralihan yang serba canggih dan serba efektif tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah apa arti IoT, Internet of Thinking? Artinya
pemikiran-pemikiran sudah serba menggunakan teknologi, termasuk diantaranya adalah kecerdasan intelektual, kecanggihan dan kemajuan yang terus dipikirkan oleh para para pengguna internet untuk lebih mengefektifkan, lebih mempraktiskan, dan itu adalah bagian-bagian dari kepraktisan pola berpikir. Tidak lagi kita harus membuka buku, tidak lagi kita harus berkomunikasi secara langsung. Cukup dengan kita mampu menguasai teknologi, kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan teknologi yang namanya internet-thing tersebut. Jadi internet-thing tersebut adalah bagian-bagian daripada bagan-bagan ataupun skema-skema yang bisa mengiringi untuk berdampingan dalam setiap permasalahan yang berkaitan secara kontemporer. Yang kedua, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah setiap daerah akan bisa dilalui oleh Internet of Things? Ya otomatis bisa, karena memang jawabannya adalah otomatis bisa, karena memang apa? Keberadaan ini adalah sesuatu yang memang berlangsung secara jaringan yang memang menggunakan satelit dengan frekuensinya masing-masing. Dengan frekuensinya satelit bisa menangkap berbagai macam gejolak ataupun menangkap dan mendeteksi segala keberlangsungan akan objek dari teknologi tersebut untuk bisa disajikan kembali kepada konsumen teknologi, sehingga bisa sebagai kilas balik untuk saling mengisi, saling berbagi, dan saling mengetahui apa yang terjadi dari pihak yang dari belakang bisa diketahui dari depan, yang dari depan bisa diketahui dari belakang, karena memang menggunakan jaringan tersebut, yaitu satelit. Nah, dari satelit tersebut sehingga kan menghasilkan sebuah visualisasi ataupun penayangan ataupun keterangan ataupun penjelasan yang bisa diakses secara langsung oleh internet, sehingga kan bisa menjadi sebuah konsumsi untuk sebuah bahan kemajuan dan keberlangsungan dimanapun berada. Jadi artinya bisa dikatakan tidak ada satu wilayah pun ataupun dalam arti sederhananya tidak ada satu jengkal pun yang tidak terdeteksi ataupun tidak terikuti oleh satelit tersebut, sekecil apapun, sejauh manapun, karena memang keberlangsungan aktivitas yang ada di bumi ini sudah dipasang jaringan dan
komponen-komponen untuk mengikuti tentang situasi dan keberadaan yang ada di bumi, sehingga kan dari di bumi tersebut bisa diketahui secara langsung dan seketika akan keberadaannya oleh pihak manapun dan oleh siapapun. Inilah yang namanya bisa bukan dikatakan kebocoran bukan kebocoran atmosfer, tapi memang ke keterbukaan secara lebar dan leluasa dengan teknologi tersebut. Otomatis perangkat-perangkatnya itu semenjak awal tidak berlangsung begitu saja, tapi melalui proses-proses sehingga kan terjadi pada sebuah kemajuan, sebuah keadaan ataupun situasi yang memang segala sesuatunya itu sangat berdampingan antara internet thinking dengan man of thing. Jadi kalau man of thing itu adalah sebagai subjek pelaku daripada internet thinking, karena memang saling membutuhkan dan saling melengkapi, akhirnya kedua-duanya itu berjalan dan tidak ada satu wilayah pun yang tidak terdeteksi ataupun tidak tersambung dengan internet thing tersebut. Pertanyaan yang keempat, apa yang kau ketahui tentang government thing, kalau nggak salah ya, government thing artinya kebijakan. Kalau government adalah pemegang kebijakan, pemerintahan. Kalau sudah menyangkut pemerintahan berarti sistem. Jadi pertanyaan yang keempat ini adalah sistem yang bisa memobilisasi dan mempengaruhi pola kinerja yang berlangsung dalam tatanan kehidupan masyarakat dimanapun berada, tanpa membedakan bahasa, kultur, budaya, dan lain sebagainya. Semuanya bisa diakses oleh sistem tersebut, sehingga kan dengan adanya government kebijakan atau sistem yang meruang lingkupi secara menyeluruh tersebut adalah merupakan sebuah keberadaan yang memang seolah-olah mengalahkan keberadaan daripada sistem-sistem yang sudah terbangun, termasuk sistem formal ataupun non formal, regional ataupun internasional. Tapi dengan government thing ini, artinya kebijakan secara menyeluruh yang menggunakan sistem ini, sistem digital ini, sebenarnya sangat sederhana dan bisa menyentuh seluruh kalangan dengan sebuah dorongan. Yang namanya kemajuan adalah sebuah tuntutan, dan government pertanyaan nomor 4 adalah sistem yang memang mengacu sesuatu yang memang dapat mengiringi dan mobilisasi untuk kemajuan secara artinya secara elit, tidak membedakan keberadaannya itu dimanapun adanya ataupun tidak mencerminkan tentang kapital semacam
miskin atau kaya, rendah atau tinggi, semuanya adalah ada sebuah mobilisasi dari sebuah sistem yang menggerakkan bahwa kebersamaan secara teknologi sudah meruang lingkupi dalam setiap lini dan kehidupan. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima adalah, bagaimana tanggapan Anda tentang keberlangsungan government, artinya sistem yang berlangsung secara teknologi sekarang ini gitu. Artinya memang banyak, jawabannya adalah banyak ketersandungan, artinya terseok-seok, sehingga kan arus informasi positif dan negatif sudah tidak terbendung sama sekali. Malah walaupun ada positifnya, negatifnya bisa dikatakan 80% daripada sistem kemajuan yang berlangsung sekarang ini. Karena memang apa? Kalaupun memang ada sebuah visualisasi yang sifatnya positif, itu daya tangkapnya terus dorongannya akan sangat lambat sekali, seperti seperti menaiki ataupun menaiki ataupun sedang meracik sebuah yang memang bermanfaat itu akan lebih sulit. Kebiasaan seperti itu. Nah, daripada keberlangsungan daripada government tersebut, otomatis yang positifnya itu ada, tapi akan sangat sulit untuk masuk terhadap jiwa dan terhadap manusia, karena memang apa? Prosesnya lebih rumit, karena memang apa? Perlu ada ketekunan, ketangguhan, sehingga kan apa yang menjadi nilai-nilai positif tersebut adalah memang serba cepat, tapi memang sangat berat untuk bisa diikutinya. Adapun mengenai visualisasi yang negatif, saya katakan hampir 80% sangat mudah. Di samping mudah, terus daya terjangnya lebih tajam, sehingga kan memori yang tersimpan daripada visualisasi kebijakan secara teknologi tersebut tumpang tindihnya sangat ketat sekali. Nah, disinilah artinya peran orang tua, kesadaran pribadi, selalu berdiskusi serta hati-hati bahwa kemajuan, kalau kita tidak mampu untuk menyikapi, dan masyarakat jangan sampai tidak peduli juga, tetap harus dirangkul, direspon bahwa kemajuan adalah sesuatu yang memang menghampiri, untuk tidak bisa dikesampingkan gitu. Sehingga kan tanggapan secara objektifnya adalah bagus-bagus saja, dan memang inilah kenyataan kehidupan di zaman sekarang. Walaupun memang secara kefiguran sungguh sudah sangat sulit
secara pribadi-pribadi yang untuk bisa diandalkan pada saat ini. Termasuk kita juga mungkin bukan lagi sebagai seorang figur ataupun siapapun juga, tapi bisa terbantu dengan informasi-informasi yang disajikan oleh teknologi akan tayangan-tayangan yang ada manfaatnya untuk kemajuan dan keberkahan, dengan sebuah catatan di situ juga berlangsung yang namanya untuk selalu menjurus kepada hal-hal yang mencelakakan dan unsur-unsur negatif dan tidak senonoh dengan akal, budi, pekerti, tata krama yang memang harus kita tetap jaga seutuhnya. Mudah-mudahan kita terpelihara dan mampu mendapatkan keberkahan daripada kebijakan-kebijakan teknologi di zaman sekarang ini untuk keberkahan kita bersama. Terima kasih. Sekian jawaban virtual yang saya sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon maklum atas segala kekurangan yang disajikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.